Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita berjumpa lagi nih dalam acara edukasi KPP Badora. Tema hari ini kita membahas tentang tiebreaker rule. Tiebreakernya nih, apa yang membuat kami ini menyajikan tiebreaker rule. Ada wajib pajak, subjek pajak yang memiliki residen ganda. Dual residen nih, kawan pajak semua. Menarik untuk dibahas nih Pak Arif. Iya, saya lupa perkenalan ya. Saya Elvan Wirasta, ditemani oleh penyuluh pajak KPP Badora yang handal. Saya Arif, selamat jumpa kembali Kang Pajak. Di sampingnya ada Mas Bambang Jatmiko Alias Mas Bambang. Nama saya Bambang ya, kawan pajak. Nah, kembali lagi Pak ke topik Pak ya. Ya. Untuk tiebreaker rule dan apa? Dua Dual residen. Oh, Iya. residen ganda nih Iya, Pak. iya. Ganda apa tunggal Pak? Bulu tangkis. Bulu Baik, tangkis iya. Pak. Jadi boleh Pak ini di pendahuluan dulu apa langsung kita masuk materi, kita selesai 30 detik nih Pak? Oke. Boleh ya, mungkin kita kembali ya, refresh kan pajak terkait pemahaman kita terkait ini istilahnya kalau di mata kuliah ini pajak internasional nih Mas. Pajak internasional, Ini Pak. pelajaran ini. Mm-mm. Ya. Jadi kembali lagi kan pajak kalau kita bicara tiebreak ya, kalau tadi Tiebreak. ada bicara badminton ya. Betul Pak. Imbang nih skornya nih. Imbang skornya. Iya, Cus. ya kan. Jambu. Pingpong gitu kan. Wah, imbang nih sudah sama-sama kurang 3 poin ya. Akhirnya diberikanlah satu keputusan akhir ya, sehingga satu pihak akan dan pihak lain sama-sama diuntungkan dan tidak ada yang begitu. Nah, kembali dalam materi kali ini kan pajak, tadi tema kita yang kita angkat hari ini adalah terkait apa? Penggunaan tiebreaker Rule. tiebreaker rule ya, untuk memecahkan suatu kondisi di mana satu subjek pajak atau seseorang tadi sampaikan Mas Elvan mempunyai dua residen. Dia sebagai penduduk di negara A dan di negara B. Nah, mungkin sebelum masuk lebih lanjut karena pajak, kembali lagi kita masuk ke basic ya pengetahuan kita terkait asas pengenaan pajak yang diterapkan oleh masing-masing negara. Mungkin kita sudah tahu barangkali ya bahwa setiap negara ini menggunakan asas yang mungkin sama dan juga bisa jadi berbeda. Satu, asas apa digunakan? Biasanya yang paling banyak nih Mas Elvan dan kan pajak ya, bahwa negara-negara atau otoritas pajak di suatu negara menggunakan asas domisili. Artinya apa? Jika seorang subjek atau seseorang sudah ditetapkan sebagai residen atau penduduk di negara tadi, maka semua kewajiban pajaknya dikenakan di negara tadi, ya, dari manapun sumbernya, dalam bentuk apapun, bentuk penghasilannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada negara yang menggunakan asas sumber. Jadi tidak melihat siapa sih yang memperoleh penghasilan, sepanjang sumber penghasilan diperoleh dari negaranya, maka juga akan dikenakan pajak di negara tersebut. Nah, yang ketiga, ini mungkin Kayak 17 Pak ya. ini kan udah berapa menit ini ya. Yang ketiga, ini walaupun jarang dan mungkin juga ditampung di sebagian P3B antara Indonesia dengan negara mitra, yaitu menggunakan asas kewarganegaraan. Misalnya nih ada seorang ya, dia merupakan warga negara Nigeria. Betul. Dia bekerja di perusahaan misalnya offshore minyak ya. Di Site-nya satu di Papua Nugini, satu lagi di pedalaman Singapura. Ya kan? Walaupun dia penghasilan dari manapun dia, sepanjang dia punya kewarganegaraan di Nigeria misalnya, maka akan kenakan pajak di negara Nigeria. Karena Nigeria mau pakai asas kewarganegaraan. contoh. Oh, contoh. Nah, yang ketiga, bagaimana dengan Indonesia? Yang menarik kan? Nah, Mau tahu? enggak Pak. Dia mau Pak ya. Oh. Nah, Indonesia gimana, kalau kita Pak? tahu nih Indonesia. sekarang modelnya hibrid nih, ada Wah, hybrid. kendaraan hybrid dan sebagainya. Iya, Indonesia sudah Indonesia hybrid. menggunakan ya metode tadi hybrid ya, antara apa tadi? Domisili Asas domisili dan sumber. asal sumber. Iya. Nah,
Sekarang yang paling penting, hal pertama yang harus kita pahami ketika kita akan mengenakan pajak berdasarkan asas-asas tadi adalah bagaimana kita bisa menentukan satu subjek pajak menjadi residen negara mana. Karena inilah yang menentukan apakah apabila dikenakan sebagai atau dengan asas sumber ataupun domisili, maka penghasilan yang mana saja harus pajaki di negara Indonesia itulah yang akan menentukan ini kemudian setelah kita bisa tentukan residen seseorang. Nah, mungkin itu perlunya bahwa kita memahami bahwa seorang itu walaupun dia berkeliling dunia, dia bekerja di beberapa negara ya, dengan era borderless seperti ini ya, banyak perusahaan, bahkan sekarang banyak remote tuh, Mas Irwan, banyak tetangga saya dia kerja dari rumah, tapi kerjanya dari luar dan sebagainya. Dan sebaliknya ada juga TKI, tenaga kerja Indonesia, dia warga negara Indonesia tapi bekerja di luar negeri. Bagaimana aturan pajakannya? Nah, itu yang kita bahas hari ini. Begitu Mas Irwan. Terkait fenomena ini karena pajak terkait dua residen tadi ya, kenapa sih bisa terjadi dua residen? Mungkin Mas Irwan boleh ini menambahkan? Oh, baik Pak. Mau Mas, kirain nggak mau. Terjadinya residen ganda atau dua residen ini ya. Asal muasalnya Iya. Bisa gitu loh, kok bisa orangnya satu, residennya Dua. Jadi ini kondisi di mana subjek pajak yang mungkin dia adalah katakanlah contoh di Indonesia dia adalah SPLN ya. Ya. Subjek pajak luar negeri. Boleh. Wena ya. Yang ternyata telah dianggap menjadi residen di negara kita nih karena dia sudah memenuhi persyaratan TMTS-nya, ya kan? Ikut undang-undang Indonesia ya. Undang-undang domestik yang ada di Indonesia ya. Sedangkan berapa lama time test yang berlaku di undang-undang Indonesia? kalau di Indonesia kan 180 hari ya Pak ya. Iya, apabila Undang-undang PPH ya. berada di Indonesia lebih dari 183 hari. jadi dalam 12 bulan pendudukan. Oke, terus? Iya, kemudian ternyata menurut undang-undang di negara lain, negara asalnya, misalnya kayak ya. tadi itu ya, misalnya ya, dia juga dia residen juga di negara sana. Menurut undang-undang di negara mitra. Di negara mitranya. Iya. Ini dari Iya. mana Mas? Ini cerita yang tadi ini orangnya dari mana? Kalau tadi kan Nigeria kan, kita yang dekat aja lah, dekat aja lah ya. Kuwait katanya. Itu jauh. Oh, jauh juga ya Pak ya. Iya. Atau Malaysia lah ya, negara tetangga gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Jadi di negara Malaysia dianggap sebagai residen, di Indonesia juga sebagai residen karena sudah memenuhi 183 peraturan ya undang-undang domestik di masing-masing negara itu ya. Di Jadi sana seperti itu. di sini itu. Iya. Ini kalau Malaysia ini upin-ipin mungkin Mas ya. Iya, betul. Ya, jadi mungkin teman-teman supaya tidak rancang nih kalau pajak nih ya, terkait residen itu sebenarnya pengertiannya sama dengan subjek pajak dalam negeri atau SPDN. Jadi kalau residen Indonesia berarti SPDN Indonesia. Kebetulan di Malaysia juga ditetapkan sebagai SPDN Malaysia, maka si seseorang tadi punya dua residen. Ini mungkin agak detail nih Mas Bambang. Ya. Tadi kan 183 hari kan dalam 1 tahun ya Pak ya? Iya, 12 ini maksudnya 12 bulan itu sejak dia pertama kali ke Indonesia atau kalau yang ngomongin domestiknya nih Pak? Maksudnya kalau dia datang Desember apa hitungannya di Januari kembali harus 1 tahun pajak atau Desember ketemu November tahun depan gitu Pak? Mas Bambang. Ya, jadi kalau di undang-undang domestik kita yaitu di undang-undang PPH itu dihitungnya adalah 12 bulan sejak kedatangan pertama. Jadi tidak melihat tahunnya. Ya, kalau Desember sampai dengan November tahun berikutnya. Apakah selama 12 tadi lebih dari 183 hari. Kita lanjutkan karena pajak ya. Ketika seseorang mempunyai dua residen tadi, maka balik lagi jika antara Indonesia dengan negara mitra ya tidak ada P3B misalnya, ya tidak masalah kita treat, kita perlakukan sesuai undang-undang PPH kita. Indonesia berarti ya. Tetapi jika dengan negara mitra ternyata kita punya P3B, maka penyelesaian statusnya apakah dia menjadi SPDN Indonesia atau menjadi SPDN negara mitra, maka kita perhatikan sesuai dengan yang tertuang dalam P3B. Nah, di P3B ini kan pajak juga secara umum sebenarnya sudah ada ya asesmen atau pengujian-pengujian harus dilakukan, tetapi secara teknis, secara detail tetap harus kita buka P3B Indonesia dengan negara mitra masing-masing, walaupun mungkin
panduannya sama, bisa jadi ada perbedaan atau aturan yang lebih spesifik. Ini juga berlaku sebaliknya untuk WNI ya Pak, yang keluar. Sama ya? Ya, sama ketika ada TKI tadi, ya kan bekerja di Malaysia tadi contohnya, sesuai undang-undang Malaysia sudah menjadi SPDN Malaysia. Nah itulah, maka akan terjadi kasus seperti ini yang harus diselesaikan dengan tadi istilah kita apa namanya? Tiebreaker rule. Nah, ini apakah semua SPLN ini bisa mengajukan tiebreaker rule, Pak? Apakah memang dari suatu trigger dulu, atau memang seperti apa nih Pak, dari awal boleh atau nunggu? Misalkan tadi Pak Arif kan sampaikan kalau di domestik Indonesia kan 183 hari nih. Nah ini mungkin terkait memotong pajaknya juga nih Pak Arif. Kalau misalkan teman-teman ekspatriat WNA ini kerja di perusahaan Indonesia, nah ini si orang asing ini mesti ber-NPWP kemudian dipotong pasal 21 atau saya potong pasal 26 sebagai SPLN kira-kira gitu. Nah, ini pertanyaan bagus ya, Kang Bajak. Jadi kembali lagi ke prinsip utama kita ya, untuk menentukan seseorang misalnya WNA menjadi SPDN, pertama kita lihat adalah apa namanya domisilinya ya. Apakah seseorang tadi misalnya ya berdomisili di satu negara melalui prestasi. Nah, domisili ini juga mungkin kalau dijabarkan lebih luas Mas Irfan. Bisa yang bersangkutan punya rumah di sini atau menyewa rumah atau menyewa apartemen ya. Walaupun tidak ditempati terus ya, tapi intinya selalu tersedia bagi orang tersebut untuk berada di Indonesia misalnya. Maka orang tersebut jika memenuhi tadi lebih dari 183 hari dalam 12 bulan berturut-turut akan menjadi SPDN Indonesia. Itu yang pertama. Ya. Nah, kemudian ada permasalahan nih, misalnya orang tadi tektokan dia. Ya kan? Dia orang Malaysia, dia punya domisili, punya tempat tinggal di Indonesia, dia juga punya domisili apartemen di Malaysia. Ya, waktunya pun sama secara undang-undang domestik masuk sebagai SPDN Indonesia, maupun undang-undang negara mitra menjadi SPDN negara mitra. Nah, ini yang terjadi. Nah, di sini terkait pajak ya, kita gunakan mekanisme tiebreaker rules ya yang diatur dalam P3B. Nah, langkah-langkahnya mau tahu langkah-langkahnya? Mau Pak. Nah, mungkin selanjutnya ya. Pertama tadi kita lakukan asesmen pengujian terkait tadi domisili gitu kan. Nanti kita bisa wawancara, kita bisa minta keterangan apakah Anda punya rumah di Jakarta misalnya. Oh, nggak punya, apakah Anda sewa apartemen atau rumah sejak kapan sampai kapan misalnya gitu ya. Kita uji dulu ya. Jadi jangan langsung menuju ke penyelesaian yang terakhir. Kita harus uji lakukan secara hierarkis ya. Nah, kemudian untuk itu yang pengujian pertama adalah terkait domisili atau tempat tinggal. Ya, kalau memang benar-benar nih secara fakta memang menjadi dual resident dengan domisili tadi kalau tercadro nih, hybrid nih, maka kita lanjutkan pengujian yang kedua yang mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Bambang. Ya, yang berikutnya jika tadi ternyata si orang ini sama-sama memiliki ini residen permanen tempat tinggal permanen ya di kedua atau malah dia tidak punya kedua-duanya juga sekali itu jadi kejadian juga ininya ya. Di sini tinggalnya di selasar masjid gitu ya. Di negara sana di pasar toko gitu ya. Iya, maka statusnya itu ditentukan dari kegiatan ekonomisnya, misalkan dia lebih sering tinggal di mana, termasuk di situ juga kegiatan pribadinya gitu, misalkan apa keluarganya atau apa gitu kan, tapi dihitung dari lebih sering mana dia berada gitu di tempat tinggal residennya itu kan, seperti itu. Maksudnya dia lebih banyak stay di mana ya. Yang dibuktikan dengan mungkin dengan visa atau kita itu ya kan biasanya ketika akan pergi kan di paspornya nanti akan dicap stempel gitu kan, jadi dia ketahuan nanti tuh dia berada di Indonesia berapa lama, terus di negara mitra juga berapa lama, negara lain juga bisa gitu kan, seperti itu ya.
Mungkin izin menambahkan ya, jadi yang dimaksud Mas Bambang tadi pengujian yang kedua adalah dengan menguji vital interest-nya, artinya kepentingan dia baik dari sisi ekonomi ya, dia bekerja di mana, dia usaha di mana, juga dari sisi individu, artinya mungkin dalam bersosialisasi, keluarganya tinggal di mana dan seterusnya. Ya, jadi ketika sudah bisa ditentukan, oh ternyata lebih banyak di Malaysia, oh berarti menjadi SPDN Malaysia. Oh ternyata lebih banyak ya kegiatan usahanya, pekerjaannya, tokonya, keluarganya di Indonesia, maka bisa diputuskan, oh ternyata orang tadi atau subjek pajak tadi menjadi SPDN Indonesia. Tapi namanya Pak vital interest ya? Iya. Vital interest kan pajak. Abode. Yang ketiga. Kalau misalnya nih udah sama juga nih Pak, lagi artinya dia tinggalnya ada rumah di sini, ada tempat tinggal di sini, ada tempat tinggal di sana, pekerjaan di sini, keluarganya di sana, atau keluarganya di sini juga ada keluarga di sana juga. Nomor satu di sini, nomor dua di sana, gitu ya. Kira-kira gimana Pak? Hybrid lagi. Lagi. Maka kita masuk pengujian yang berikutnya, yaitu yang ketiga, yaitu apa istilahnya Mas Bambang tadi? Habitual abode. Habitual abode. Nah, saya rasa kalau misalnya tahap pertama tiebreak nih, ya pengujian kedua tiebreak lagi, maka kita masuk pengujian ketiga yaitu habitual abode. Nanti akan kita asesmen nih jangka waktu keberadaan si subjek tadi. Jika dalam 1 tahun misalnya kok lebih banyak waktunya tinggal di Indonesia, maka bisa kita pastikan bahwa orang tadi menjadi SPDN Indonesia. Sebaliknya, jika kebanyakan waktunya dihabiskan di negara mitra, maka akan menjadi SPDN di negara mitra tadi. Jadi kita akan menjadi statusnya apa? Subjek pajak luar negeri. Oh, yang waktunya itu malah pengujian ketiga ya Pak? Yang ketiga. Yang awal itu jadi saya rasa kalau ya? pembuktian ya untuk habitual abode tadi lebih mudah ya. Kita cek bukti kedatangan misalnya, kemudian ketika pergi juga kita cek apa namanya di imigrasi dan seterusnya. Kenapa nggak yang itu di awal aja Pak? Kan lebih gampang Pak langsung. Ya ini sesuai kesepakatan nih yang diatur P3P, kita nggak pernah ya, kita mengikuti apa yang sudah menjadi konsensus. Jadi memang awalnya adalah tempat kedudukan gitu ya, kemudian vital interest tadi ya, baru habitual. Ya bisa jadi mungkin secara pekerjaan ekonominya di Indonesia, tetapi secara jangka waktu keberadaannya dari negara mitra. Tapi karena ada usaha sebagian besar ada di Indonesia, di sini ya, maka SP3B tadi harus ditetapkan sebagai SPDN sini di Indonesia. Kalau ternyata masih sama Pak, sampai berapa lama ya? Pokoknya sama nih, tapi mungkin kalau case-nya di Indonesia ini memang ada ya Pak yang terjadi Pak. Selama ini kalau sepengalaman Pak Arif yang sudah malang melintang di DJP selama ratusan tahun maksud saya selama bertahun-tahun di DJP ini memang pernah ada Pak yang terjadi, ini orang asing begini gitu. Harusnya ada, karena apa? Karena mungkin di podcast kita yang sebelumnya ya, Mas Teddy, Mbak Sida ya, kita sudah juga angkat tentang tadi fasilitas insentif bagi WNA untuk mendapatkan apa tadi? Golden visa. Gitu. Jadi intinya semua negara sekarang berbondong menarik ya orang luar untuk tinggal lebih lama dengan segala fasilitasnya, dengan cara melakukan investasi. Nah, saya rasa nih, kalaupun kemarin tidak terlalu banyak, nanti akan banyak nih Mas Irfan. Karena tadi sesuai dengan keadaan kita yang borderless, semua orang bisa berusaha bekerja di mana saja. Nah tadi ini sampai ke pengujian ketiga nih, mau pengujian lagi. Lanjutkan episode kalau lama kita mulai dari pengujian pertama Pak, ini orang yang beda lagi nih. Gimana kalau misalkan sudah ketemu sama semua nih, bisa ditentukan nih sampai 1, 2, 3 sama nih, masuk yang keempat yaitu apa tadi Mas Bambang? Kewarganegaraan. Walaupun ya ini secara umum ya Mas Bambang dan kawan pajak ya, karena beberapa negara tidak memasukkan unsur ini ya, kewarganegaraan sebagai salah satu pengujian. Nanti Mas Bambang kita kalau ada di sini kita buka salah satu contoh P3P yang mengatur tentang tiebreak lulus tadi. Jadi kalau satu tadi domisili kok sama tiebreak, kemudian yang kedua vital interestnya kok tiebreak juga, kemudian yang ketiga tadi habitual abode tadi secara jangka waktu kok lamanya juga sama persis nih, di sana mungkin sekian hari, di sini juga sekian hari misalnya. Kita masuk ketiga keempat ya kewarganegaraan. Nah jika dalam P3P antara Indonesia dengan
negara mitra mengatur kewarganegaraan simpel, rasa langsung bisa Tentukan. Nah, ini banyak tuh soalnya di P3B tidak masuk unsur ini, maka kita masuk ke step atau pengujian Berikutnya. Iya. Dan ternyata Mas Alvan ini ada juga tiebreak lagi gitu. Ternyata orang tersebut warga negaranya dua gitu kan. Misalkan kayak Walaupun di Indonesia dilarang ya. dilarang ya kan. Pengalamannya gitu Pak. Iya. Jadi kalau di Indonesia saat ini menganut single nationality ya. Boleh ada kewarganegaraan ganda tapi sifatnya terbatas. Terbatas bagaimana? Berlaku hanya untuk seorang anak Yang di bawah usia yang dihasilkan dari perkawinan campuran. Campur. Apa yang campur? Perkawinannya Pak. Maksudnya, jadi maksudnya antara bapaknya WNI, Mas Teddy dari Banten gitu kan? Ya. Istrinya dari Amerika atau mana? Amerika. Ini juga warga negara India. Maka anaknya ketika ya sampai umur 21 tahun boleh dia warga negara, satu ikut bapaknya, satu ikut ibunya. Tetapi ketika sudah usia 18 tahun plus 3 tahun harus milih. 21 berarti. Milih masuk menjadi WNI atau warga negara Tidak WNI. WNA, negara asing tadi. Masih tiebreak lagi Pak, ada. Oh, masih lagi? Iya. Tadi. Kira-kira ada yang Iya. lagi ya Pak, Nah, pengujiannya ini Pak. Nah tadi ya, ketika sama sudah mentok nih, Mentok nih. sudah nggak ada solusi nih, maka Suruh pergi. ya. Solusi terakhir nih, Kang Pajak ya, yang diatur dalam P3B juga, maka ya subjek pajak tadi atau subjek tadi bisa mengajukan permohonan MAP ya, persetujuan apa? Mutual agreement prosedur. Artinya apa? Nanti akan berembuk nih, akan diskusi nih antara otoritas pajak Indonesia misalnya dengan otoritas pajak negara mitra. Ya, karena sesuai dengan prinsip P3B kan pajak apa sih tujuan P3B dibuat? Untuk menghindarkan pajak berganda untuk melakukan atau pembagian hak pemajakan. Nanti monggo diatur nih dalam MAP tadi. Kita nggak bisa cawe-cawe apapun hasilnya, kita harus ikuti karena itu hasil perundingan antar dua otoritas pajak di masing-masing negara. Itu dilakukan di kantor pusat atau di KPP Baduy juga Pak? Oh, kalau permohonan ke KPP nanti akan diteruskan ke kantor. Prosesnya di kantor pusat. Kantor pusat ya Pak ya. Tapi secara by default nih Mas Bambang, Pak Arif, kalau misalkan ada ekspatriat kan biasanya kalau misalkan ada perusahaan mau hire orang asing nih, mau merekrut orang asing kan mesti ngurus dulu nih penggunaan tenaga kerja asing yang Pak ya. Secara umum nih, secara by defaultnya ini memang dibikinkan NPWP atau gimana nih Pak untuk terkait teman-teman pemberi kerja nih Pak? Maksudnya kalau misalkan ada orang asing, saya mesti lihat terkait tiebreaker rule-nya atau gimana kan kalau misalkan mungkin 183 hari itu kan plus niat untuk tinggal di Indonesia Pak ya. Kalau misalnya kan kalau secara ketentuan kan nggak hanya di 183 harinya nih Pak. Kalau misalkan ada seorang WNA ini memang ada kontrak selama 3 tahun Pak. Ini kan sebenarnya secara niatnya kan memang mau bekerja di Indonesia selama 3 tahun nih Pak, dilihat dari kontraknya gitu Pak. Artinya si pemberi kerja ini memang secara ketentuan apakah dia memang langsung bikinkan NPWP saja atau mesti menonton si ini saya kenakan di sini atau enggak gitu Pak. Soalnya kan memang kadang-kadang ada juga nih banyak pertanyaan juga nih di HPS WA maupun by phone ya Pak ya. Ini setelah WP-nya 6 bulan baru dibuatin NPWP gitu loh. Nah, artinya sejak awal atau gimana Pak by default buat teman-teman pemberi kerja? Ya. Jadi kembali lagi ya, ketika ada ekspat ya masuk di Indonesia, ada kontrak, ada ketentuan ya, salah tadi selain 183 hari sudah melebihi ya, juga karena dan seterusnya kita ikuti ketentuan tadi. Saya rasa ketentuan di undang-undang di pajak di negara mitra saya juga mengatur yang sama, karena kita kenal namanya kelaziman internasional. Jadi seperti time test tadi di kita diatur berapa? 183 hari. Kalau di negara mana saya rasa sebagian besar sama ya, tapi bisa jadi juga berbeda, tapi secara umum adalah kurang lebih sama. Jadi ketika sudah menjadi SPDN secara aturan domestik di negara mitra sana juga dilepas tuh residennya sebagai SPDN, sama seperti ada tenaga kerja Indonesia misalnya kan sudah bekerja sesuai ketentuan maka juga sudah lepas, bukan lagi menjadi SPDN
Indonesia. Jadi kalau untuk SPDN, misalkan memang dia TKI ini Pak, ada kontrak sama perusahaan di Jepang nih misalnya, selama 2 tahun gitu misalnya ya. Nah, beliaunya ini kan kalau secara niat kan dia mungkin kan kayak kalau secara undang-undang domestik Indonesia kan dia sudah gak akan stay di Indonesia selama 183 hari nih Pak. Jadi pada saat itu juga dia menjadi SPLN nih Pak ketika berangkat ke Jepang Pak. Untuk jika NPWP-nya gimana Pak? Menurut ketentuan jika sudah menurut ketentuan maka NPWP bisa dicabut atau sementara bisa di-NEK. Secara teknis boleh ya teman-teman atau kita semua nanti kita baca di PMK 18 ya. Nah, di sana diatur secara lebih detail ya tentang tadi status residen misalnya, termasuk TKI ketika akan bekerja di luar negeri, bagaimana sih pengujian pajak dan seterusnya. Terus kalau di RE nggak masalah ya, di nggak masalah ya. Nanti kalau misalkan ternyata kontraknya habis, kemudian kembali bekerja lagi di Indonesia atau buka usaha di Indonesia pakai NPWP yang lama, nggak ada masalah. Iya, nggak masalah. Nah ini mungkin karena sudah mendekati akhir juga ya, mungkin poin penting ya yang harus kita pahami juga karena pajak ya, apa sih bedanya ketika ada seorang subjek ditetapkan sebagai residen di Indonesia. Residen ini dalam arti penduduk dalam konteks perpajakan ya, sebagai residen Indonesia, atau sebaliknya ada seorang WNA yang ternyata secara ketentuan tiebreaker rules tadi ternyata bukan sebagai residen Indonesia. Apa perbedaannya? Nah, seperti yang kita sampaikan sebelumnya Mas Orang, apa bedanya? Ketika sudah menjadi residen Indonesia, maka prinsipnya berlaku prinsip sebagai subjek pajak dalam negeri tadi. Penghasilan yang dilaporkan oleh SPT harus bersifat corporate income dari Indonesia, penghasilan dari luar negeri juga harus dilaporkan dalam SPT. Demikian juga untuk kredit pajak yang disetor dipotong luar negeri dapat kita kreditkan, tetapi dengan mekanisme sesuai pasal 24 Undang-Undang BPH ya, wajib SPT dan seterusnya, sama dengan kita sebagai pajak dalam negeri. Namun ketika ada seorang WNA ternyata dia menjadi residen negara mitra dan bekerja di sini nih, mendapat penghasilan Indonesia, maka secara perpajakan atas non residen tadi hanya dikenakan pajak dari penghasilan yang bersumber dari Indonesia saja. Kemudian tidak perlu NPWP dan juga tentunya tidak perlu lapor SPT. Mungkin Mas Bambang masih ada tambahan atau kita kelebihan Mas atau gimana? Mau mengulang lagi pengujian tadi Mas? Sudah, sebenarnya ini sudah jelas banget dijelaskan oleh Pak Arif ini ya. Sudah komprehensif. Kalau kawan pajak masih ada pertanyaan, terutama untuk kawan pajak wajib pajak yang terdaftar di KPW Badora, boleh langsung hubungi saja Helpdesk KPW Badora di nomor 08 111 33 0053 untuk WA-nya. Untuk emailnya silakan di pelayanan.pajak.go.id. Iya, kalau untuk nomor teleponnya gimana Mas? Nah, kalau masih belum masih penasaran juga boleh datang langsung ke TPT nanti di tempat KPW Badora, nanti ketemu sama Mas Teddy atau Mbak Sida itu ya. Oke. Untuk pokok bahasan hari ini kita cukupkan nih kawan pajak. Sampai jumpa di kelas pajak edukasi KPW Badora berikutnya. Kawan pajak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Ya selalu kawan pajak. Terima kasih.